Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom ini. Kali ini topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya Muhammad Alfat sebagai moderator dan pemateri Andi Fatmawati Pata, Watul Suryanti, Nurul Hidayah, Andi Muhammad Rifat Mukahfi, Siti Fatimah, Nabila Aulia, Andi Muhammad Rizal Rinaldi Yusuf, Citra Hairunisa, Intan Nur Cahaya S, Nur Hikmah, dan Fahira Hairunisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateri, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lasse menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut yang akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Untuk itu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, langsung saja kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hikmah, saya akan melanjutkan materi. Lasse menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket
Misalnya terkait dengan tata cara perilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Fatmawati akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran besar etika. Dalam kajian etika, dikenal 3 teori aliran besar, yaitu deontologi, teologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. 1. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1734 sampai 1804. Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan menilai suatu tindakan. Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara kategoris sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah tanpa syarat atau imperatif kategoris. Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi misalnya merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap orang bukan karena hasil atau adanya tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Tindakan itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan sungguh untuk melakukan perbuatan baik itu. Dan tindakan yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa adanya paksaan dari luar. Selanjutnya, etika atau aliran teleologi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sebelum itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Andi Fatmawati Peta. Etika teleologi. Berasal dari bahasa kata Yunani, telos, yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Etika teleologi mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Artinya, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Teleologi mengerti benar mana yang benar dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat. Walaupun sebuah tindakan dinilai salah menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Namun dengan demikian, tujuan yang baik tetap harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Contoh kasus dari etika teleologi, seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum tindakan ini melanggar hukum sehingga etika teleologi lebih bersifat situasional. Karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.
orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita, sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Sejarah ini di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika dalam masyarakat majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaan menjadi suatu beragam pula. Dan keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral itu seperti apa. Sebagaimana contoh etika keutamaan, misalnya etika Aristoteles, memahami keutamaan sebagai suatu arete, yaitu suatu keunggulan atau kesuksesan dalam melaksanakan fungsi sesuatu atau ergon. Seorang pemahat yang dikatakan mempunyai arete sebagai pemahat, kalau ia bisa memahat dengan bagus, sebagaimana keutamaan seorang pemahat terletak dalam kemampuannya untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemahat dengan baik. Demikian keutamaan manusia sebagai manusia terletak dalam pelaksanaan yang baik atau keberhasilannya dalam menjalankan fungsi khas kemanusiaan. Dan fungsi khas itu adalah akal budi. Maka bagi Aristoteles, keutamaan pokok manusia yang sentral adalah kebijakan atau pronesis, yaitu kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan dan keputusan akal budi yang benar, atau kata orton logon. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama yaitu sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan, yang dimana mengandung dimensi humanus, yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Dan yang ketiga yaitu sila persatuan, yang dimana mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsen, dan cinta tanah air. Yang keempat yaitu sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain dan mau mendengar pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang kelima yaitu sila keadilan, yang dimana mengandung dimensi nilai mau peduli atau nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Baiklah, yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Nurul Hidayah. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis, termuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak, yaitu Tuhan, dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lainnya, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua,
masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meluluhlantahkan semangat persatuan yang mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Scapel Carby. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Nabila Aulia. Jadi, etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahan gunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi tentang mengapa Pancasila sangatlah penting sebagai sistem etika. Mengapa Pancasila sangatlah penting sebagai sistem etika di Indonesia? Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang pertama adalah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda pada zaman sekarang. Selain itu, adanya pergaulan tanpa batas dan rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan adanya tawuran yang terjadi di kalangan para pelajar. Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia itu masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena karena kurangnya pendidikan karakter yang memadai dan adanya pengaruh globalisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pada zaman sekarang justru nilai-nilai dari luar yang lebih mendominasi ketimbang dari nilai Pancasila. Dan yang kedua adalah korupsi yang masih merajalela akibat dari para penyelenggara negara yang tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Di mana yang dapat kita lihat sekarang ini banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena para penyelenggara negara yang tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, atau good and bad. Maka akan sangat diperlukan Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik atau good dan buruk atau bad dengan adanya Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Sampai dengan sekarang, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh dan acuh terhadap kepatuhan untuk membayar pajak. Padahal, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan, baik itu dari sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari peranan pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.
yang semakin meningkat dalam membiayai APBN, dan adanya Pancasila sebagai sistem etika akan sangat mengarahkan secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan 4. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM, sepertinya penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, PRT, penaratan anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang bertebaran di media massa. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lainnya sebagainya. Hal disebabkan karena masyarakat Indonesia saat ini yang cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, mendapatkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan pendapat yang akan ditimbulkan akibat dari perbuatannya. Dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di masyarakat. Padahal Pancasila sebagai sistem etika sangatlah penting untuk diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku yang merusak lingkungan, khususnya pelaku pembakaran hutan seperti yang terjadi di Riau, baik itu pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Jadi Pancasila sebagai sistem etika sangatlah diperlukan dalam menghadapi deklinasi moral dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak yang tentu merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi dengan mengurangi tingkat korupsi, menimbulkan kesadaran akan pentingnya penyebaran pajak, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serta kerusakan lingkungan yang akan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa pendukung dari Pancasila sebagai etika adalah Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada, kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Seperti yang tercantum di sila ke-2 pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika, baik yang berlaku dalam masyarakat maupun bangsa dan negara. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.